Kenapa babi diciptakan, lantas diharamkan? Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit yang bertanya seperti ini, kenapa babi itu haram? Kenapa Tuhan menciptakan babi? Kalau soal minuman keras itu haram wajar karena mengundang bahaya dan itu buatan manusia. Beberapa hal perlu diterangkan untuk menjawabnya. Pengharaman babi dan segala unsurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah 173. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Maidah 3. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl 115. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, begitu juga dilarang memakan daging babi baik yang mati dengan cara disembelih atau mati dalam keadaan tidak wajar. Lemak babi pun haram dimakan sebagaimana dagingnya karena penyebutan daging dalam ayat cuma menunjukkan keumuman aglabiyah, atau dalam daging juga sudah termasuk pula lemaknya, atau hukumnya diambil dengan jalan kias analogi. Tafsir Al-Quran Al-Azhim 36. Yang jelas haramnya babi adalah berdasarkan ijma, atau kata sepakat ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Arabi rahimahullah. Penyusun ahkam Al-Quran ini berkata, umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Dalam ayat disebutkan dengan kata, daging. Karena babi adalah hewan yang disembelih dengan maksud mengambil dagingnya dan lemak babi termasuk dalam larangan daging babi. Ahkam Al-Quran 94. Hikmah diharamkannya babi. Hewan yang diharamkan pasti akan memberikan pengaruh bagi orang yang memakannya. Dan ini berlaku untuk makanan haram secara umum. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, diharamkan darah yang dialirkan karena darah seperti itu dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan amarah. Jika terus dikonsumsi, maka akan membuat seseorang bersikap melampaui batas. Saluran darah inilah tempat mengalirnya setan pada badan manusia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Hadits riwayat Bukhari 3281, Muslim 2175. Disebutkan oleh Al-Qasimi dalam tafsirnya, dinukil dari tafsir Syekhul Islam Ibni Taimiyah 405. Begitu pula orang yang memakan binatang buas yang bertaring bisa mendapat pengaruh sombong dan congkak di mana sifat tersebut termasuk watak hewan buas. Ada juga hewan yang diharamkan karena sifatnya yang hobbits menjijikan seperti babi yang kita bahas kali ini. Maka orang yang gemar memakan babi akan punya sifat hobbits pula. Juga yang memakan hewan ini bisa mewarisi sifat sombong dan angkuh sebagaimana babi. Jika ada pengaruh jelek, kenapa dalam keadaan darurat masih dibolehkan untuk dimakan? Jawabnya, karena kebolehannya dalam keadaan darurat seperti itu mengingat bahwa mengambil maslahat dengan dipertahankannya jiwa lebih didahulukan daripada menolak bahaya seperti yang disebutkan. Karena bahaya tersebut tidak diwarisi ketika dalam keadaan hajat yang besar seperti yang disebutkan. Kenapa babi diciptakan? Jika memakan babi itu haram, kenapa Allah menciptakan babi? Kenapa sampai Allah menciptakan sesuatu yang buruk? Maka pertanyaan itu sama juga dengan kenapa Allah menciptakan setan? Bukankah semau Allah memerintah apa saja dan melarang apa saja? Tugas kita sebagai hambanya adalah samina wa atona, yaitu dengar dan taat. Kalau mau dinyatakan sebagai orang beriman yang benar, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar, dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur 51. Yang harus direnungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai.
Quran Surah Al-Anbiya 23. Tentang ayat tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah itu Al-Hakim yang tidak ada yang bisa menentang ketetapan Allah karena kebesaran dan keagungan Allah. Karena Allah menetapkan sesuatu dengan maha adil dan penuh kelembutan. Makhluknya lah yang ditanya oleh Allah atas apa yang mereka amalkan kelak. Surat Al-Anbiya ayat 23 menerangkan bahwa setiap muslim tidak mesti mengetahui hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya punya kewajiban untuk membenarkan dan beriman, karena Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Allah tidak mungkin melarang dan menjauhkan kita dari sesuatu kecuali pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi kita. Begitu pula Allah tidak mungkin memerintahkan dan mendekatkan kita pada sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Araf 157. Allah melarang sesuatu dan menjelaskan hikmahnya pada kita. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menerima hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.